datang di podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Dan tentunya ruang berbagi cerita dan budaya, tempat kita bersama-sama menjaga dan merawat eksistensi bahasa Melayu Jambi di tengah arus modernisasi saat ini. Ya, dan tentunya dalam podcast kali ini ya Sobat RRI, kita bakal ngebahas gimana sih bahasa Melayu biar tetap terus eksis dan terus hidup di tengah berkembangnya masyarakat yang semakin beragam. Dan pada hari ini tuh kita udah kedatangan ada Ibu Fitria SSMA. Ini selaku pegawai Balai Bahasa Provinsi Jambi. Halo, apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, dan selanjutnya ada Bapak Desra Mahir Saputra SPDGR. Itu selaku penyusun modul revitalisasi bahasa Melayu ya Pak ya? Ya. Serta guru utama bahasa Melayu Jambi nih. Dan tentunya boleh dong di awal perkenalan kita ini tak kenal maka tak sayang gitu ya. Buat Sobat RRI juga tahu nih backgroundnya seperti apa sih dan kontribusinya dalam perkembangan bahasa Melayu Jambi ini sendiri. Mulai dari siapa dulu nih? Saya dulu. Ladies first ya, boleh. Silakan. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Fitria SSMA. Saya sudah bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jambi itu kurang lebih 22 tahun. Dan saya sudah, alhamdulillah, 2 tahun ini saya diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab revitalisasi bahasa daerah. Ya. Itu program dari kementerian. Dan itu sudah 2 tahun dilaksanakan di Provinsi Jambi. Jadi kita sudah melaksanakan revitalisasi bahasa Kerinci dan bahasa Melayu Jambi. Pendidikan ya Bu? Oh, boleh. Saya alhamdulillah sudah lulus di Gajah Mada. Itu ngambil Magister of Art tahun 2009 selesainya kemarin. Oke, dan selanjutnya mengabdi di Balai Bahasa. Selanjutnya mengabdi lagi di Balai Bahasa Provinsi Jambi. Iya, selanjutnya untuk Bapak Desra nih. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Desra Mahir Saputra. Saya salah seorang guru di Kota Jambi, tepatnya di SD Negeri 96 Kota Jambi. Dalam hal ini saya juga diberikan tugas untuk membersamai Balai Bahasa Provinsi Jambi dalam pelestarian bahasa Melayu Jambi. Dalam agenda revitalisasi bahasa Melayu Jambi. Pada bulan-bulan pertama program ini berjalan, kami dibentuk oleh tim dari Balai Bahasa untuk menyusun modul. Modulnya alhamdulillah sudah ada di hadapan kita, ini modul bahasa Melayu Jambi. Oke. Ya, ini kami ada dari SD itu 4 orang, kemudian dari SMP 4 orang. Alhamdulillah modulnya juga sudah selesai dan ini materinya sudah diberikan kepada anak-anak. Gitu. Itu materinya udah diberikan kepada anak-anak di sekolah? Di sekolah SD, SMP, dan juga sudah melewati beberapa agenda, salah satunya Festival Tunas Bahasa Ibu. Oke, luar biasa ya. Tapi tentunya Bapak Ibu ya, kita bicara soal eksistensi bahasa nih, dan menjaga eksistensi bahasa ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan eksistensi bahasa Melayu Jambi ini di masa sekarang yang serba multikultural saat ini nih? Saya pikir ya kalau eksistensi ini bagaimana kita menjaga kembali ya, bagaimana bahasa Melayu ini tetap ada lestari ya di dalam anak-anak kita sekarang. Kita tahu ya anak-anak sekarang itu dia lebih suka mungkin bahasa gaul ya karena dipengaruhi oleh mungkin handphone ya dan media-media cetak lainnya. Makanya kami sebagai salah satu unit dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu salah satu program kita melindungi dan melestarikan bahasa daerah ya. Jadi kita melaksanakan bagaimana bahasa daerah yang ada di Indonesia ya khususnya itu tidak hilang. Karena dalam uji vitalitas yang pernah kita laksanakan ada 11 bahasa yang sudah punah di Indonesia. Dari daerah itu? Iya, dari 718 bahasa yang sudah kita petakan. Jadi dari itulah mungkin ya waktu masih Pak Nadiem menterinya, mereka mereka belajar ya Mbak ya. Nah salah satu programnya itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Nah itu dipercayakan kepada kami, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan UPT-nya di seluruh Indonesia melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Itu gunanya Mbak, supaya keberadaan bahasa-bahasa daerah itu tidak hilang.
Salah satunya dengan masalah revitalisasi. Jadi inti dari revitalisasi ini adalah pewarisan. Bagaimana kita mewariskan lagi kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih muda ya, untuk mengenal kembali dan mengkomunikasikannya lagi dalam sehari-hari. Nah, memang kami sasar pada kegiatan ini adalah SD dan SMP, karena anak-anak itu masih masih muda dan masih mudah kontaminasi ya dengan yang lain. Makanya kami lebih menyasar ke siswa SD dan SMP. Makanya program ini memang menyasar guru SD dan guru SMP. Jadi kita ke ranah pendidikan ya Mbak ya. Karena kita anggap itu adalah pusat tempat anak-anak terbentuk ya di sekolah ya. Nah, jadi kami melalui pendidikan kita melakukan revitalisasi ini. Kita lakukanlah semacam bimbingan teknis kepada guru-guru ini. Tentang revitalisasi bahasa daerah dengan menyusun 7 modul ini. Nah, tujuannya menyusun modul ini, Mbak, supaya mereka itu merasa bahwa bahasa daerah tuh bisa kita realisasikan dengan 7 materi ini. Bahasa daerah itu tidak ketinggalan. Kita bisa melalui dongeng berbahasa daerah, puisi berbahasa daerah, pidato berbahasa daerah, tembang tradisi juga kembali kita perkenalkan ke anak-anak. Dan dengan harapan dengan adanya kegiatan ini, bahasa daerah tuh kembali eksis, kembali digunakan oleh anak-anak, terutama anak-anak kita sekarang ya, dan menganggap bahwa bahasa daerah itu tidak kuno, tidak ketinggalan zaman. Iya, nah, itu Mbak. Jadi itulah salah satu cara bagaimana kita menjaga eksistensi bahasa Melayu ini di tengah ini ya masyarakat yang multikultural ini, Mbak. Ya, dan tentunya kalau lewat lagu itu mungkin lebih dicerna oleh anak-anak tadi ya Bu ya. Apalagi kalau di sekolah nih diajarkan emang lagu-lagu daerah berbahasa daerah. Pastinya mereka lebih mudah mencernanya daripada mereka menyerap dari tontonan mereka nih, dari HP, dari YouTube yang emang lagu-lagu asing yang tadinya tidak patut untuk mereka pelajari, tapi bisa mereka hafal gitu. Nah, selanjutnya dari Pak Desra sendiri seperti apa nih? Ya, kalau dari kami selaku pendidik ya, ini awal kemunculan dari program ini sangat kami terima dengan baik. Karena ini memang kita sama tahu bahwa di Kota Jambi ini merupakan wadah tempat berkumpulnya dari segala suku. Di Kota Jambi tidak hanya penduduk asli, tapi ada juga suku Jawa, suku Bugis, suku Medan, apapun itu. Mereka berkumpul. Nah, bagaimana peran pendidik untuk melestarikan bahasa Melayu Jambi ini agar tetap eksis? Kami berterima kasih dengan Balai Bahasa. Program ini sangat membantu. Jadi anak-anak itu kembali mengenal lagi bahasa ibu ibaratnya di Kota Jambi. Dalam pelestariannya di sekolah dengan 7 materi ini. Salah satunya ya seperti yang Pak katakan tadi, melalui tembang-tembang tadi itu anak-anak malah sekarang mohon maaf lebih suka dengan lagu-lagu K-pop ya. Iya benar. Gitu. Bahkan anak-anak SD lagunya bukan lagu daerah lagi gitu ya, di sekolah saat disuruh maju ke depan kelas nih yang nyanyikan bukannya lagu kemerdekaan atau lagu daerah, tung-tung sahur dan sebagainya nih yang mereka tonton dari YouTube gitu ya. Iya benar. Tapi sejauh ini nih menurut pandangan dari Ibu dan juga Bapak di Kota Jambi ini kan banyak masyarakat campuran ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi nih, mulai dari Minang, Jawa, Kerinci, Bugis dan lainnya nih. Apakah keberagaman ini justru membuat bahasa Melayu Jambi ini kalah dengan bersaing dengan bahasa daerah yang maksudnya menjadi pendatang di Kota Jambi ini sendiri? Begini ya Mbak, hilangnya satu bahasa itu memang ada beberapa faktor ya. Salah satunya memang dikuasai oleh bahasa pendatang, kawin campur juga ya, dan juga karena jarang digunakan lagi oleh anak-anak. Nah, pewarisan tadi ya, karena tidak diwariskan lagi oleh orang tuanya, mungkin mereka di rumah pakai bahasa Indonesia ya, jadi tidak mengenal lagi. Nah, itu faktornya. Jadi bisa saja hilang kalau kita tidak lestarikan, kita tidak dengan cara revitalisasi tadi. Nah, karena itu contohnya Mbak sudah kita bisa lihat di Kota Sungai Penuh Kerinci. Itu bahasa yang digunakan oleh anak-anak di situ ya. Saya melihat langsung nih, fakta langsung ya. Itu bahasa Minang. Padahal mereka orang Kerinci. Jadi ada satu sekolah itu gurunya sendiri menceritakan, saya juga melihat. Itu siswanya ada 30 orang, itu hanya 5 orang yang pandai bahasa Kerinci. Selebihnya bahasa Minang. Padahal mereka orang Kerinci dan ada 3 kelurahan kalau tidak salah saya itu di Kota Sungai Penuh itu.
kecamatan maaf. Itu rata-rata masyarakatnya menggunakan bahasa Minang. Itu rata-rata dekat pasar ya, Pondok Tinggi apalagi itu. Nah, itu bisa saja terjadi nanti kalau kita tidak mengajarkan lagi kepada anak-anak kita di Kota Jambi khususnya ya, itu bisa saja nanti bahasa pendatang bisa menguasai. Ya, apalagi kalau tidak dimasukkan dalam kurikulum sekolah Ya, mereka. benar. Tujuan dari revitalisasi, Mbak, memang untuk semoga pemerintah daerah itu masukkannya kepada muatan lokal. Revitalisasi ini, Mbak, tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus kolaborasi antara pemerintah daerah dengan balai bahasa. Kalau sebenarnya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah ini kan tanggung jawab pemerintah daerah, Mbak, itu sudah ada undang-undangnya. Kami sebagai pemerintah pusat hanya sebagai pemantik, gitu. Jadi kita adakan lagi acara, kita ini kan lagi ke daerah. Semoga daerah itu mengeluarkan suatu kebijakan khusus ya, bagaimana melestarikan bahasa daerah itu. Mungkin dengan muatan lokal di sekolah. Benar. Karena kalau dulu emang ada kan kurikulum untuk mata pelajaran mulok. Iya. Jadi seluruh keanekaragaman kayak mulai dari batik. Jadi siswanya disuruh ngebatik untuk tugas akhir sekolah nih. Lagu-lagu daerah Jambi bahkan dimainkan sambil menggunakan alat musik, itu diwajibkan untuk setiap siswanya. Nah, kalau sekarang sepertinya nggak ada lagi ya, Bu ya. Gimana Bu? Ada tanggapannya? Kalau untuk hal seperti itu masih ada ya. Hanya saja konteksnya bukan lagi ke muatan lokal, tapi lebih ke kegiatan kokurikuler. Nah, kalau tahun kemarin waktu masih menteri sebelumnya kan masih ada program P5 itu. Nah, guru-guru mungkin mengaplikasinya dalam kegiatan P5 tersebut. Hanya saja yang dari Balai Bahasa ini yang saya lihat sekarang itu lebih komplit ya. Hanya saja mungkin untuk penerapan selanjutnya memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Putri, bagaimana ada kolaborasi ya antara pemerintah daerah dan Balai Bahasa agar muatan lokal ini benar-benar bisa disahkan dan diberikan kepada seluruh siswa di sekolah. Gitu. Oke, dan tentunya lebih efektif gitu Pak ya. Nah, tapi kan terkadang anak-anak muda sekarang nih menganggap kalau bahasa daerah tuh kuno deh gitu ya, nggak gaul gitu ya kalau pakai bahasa daerah. Dan juga tidak menurut mereka itu tidak menyesuaikan dengan circle mereka mungkin dalam pertemanan mereka gitu ya Pak Bu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak muda sekarang tuh beranggapan seperti itu? Apakah kurangnya dari rumah, pendidikan dari rumah untuk selalu berbahasa daerah ini sendiri? Betul Mbak. Jadi orang tua sekarang itu cenderung ya mengajarkan anak-anak itu memang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia memang harus kita perkenalkan. Karena kita juga punya Trigatra ya. Kita punya Trigatra Mbak, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi bahasa daerah itu yang kedua. Baru setelah itu kita kuasai bahasa asing. Nah, memang betul bahasa Indonesia kita ajarkan juga, tapi kita jangan lupa mengajarkan juga bahasa daerah karena bahasa daerah itu lambang identitas budaya kita ya. Sebagai orang Jambi, identitas budayanya salah satunya memang bahasa daerah. Kalau bahasa daerahnya hilang, itu nanti identitas sebagai orang Jambi juga akan hilang. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita. Jadi di rumah mungkin bisa kita ngajarkan misalnya teko ya, ada istilah-istilah bahasa dari daerah ya, kita kenalkan ini bahasa ininya ini, atau secara lain mungkin kita bercerita, mendongeng ya dengan anak-anak, bercerita tentang cerita rakyat yang ada di Jambi khususnya ya dengan anak-anak, tapi dengan menggunakan bahasa daerah gitu Mbak. Memang sekarang karena sudah terkontaminasi seperti ini kita tidak bisa mudah menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita bisa perlahan kita robah image anak-anak itu bahwa bahasa daerah itu bukan bahasa dusun. Bahasa itu identitas kita. Lambang sebagai orang Jambi. Apa kamu orang Jambi? Kamu bisa bahasa Jambi tidak? Kamu bukan orang Jambi. Benar. Saya kemarin ikut kan setelah festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi Mbak. Dan festival Tunas Bahasa Ibu ini kami buat itu sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak sudah merealisasikan dalam lomba 7 mata lomba tadi, puisi berbahasa daerah, pidato berbahasa daerah, dongeng berbahasa daerah, menulis cerpen berbahasa daerah ya, tembang tradisi berbahasa daerah.
Nah, sebagai bentuk penghargaan kami bentuk sebuah kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, dan para pemenangnya ini nanti yang tingkat provinsi itu akan kami kirim ke Jakarta, ke nasional. Nah, nanti di nasional tuh Mbak, mereka akan melihat bagaimana orang Timur, orang Sulawesi, orang Aceh itu berbahasa daerah. Mereka bangga, mereka punya bahasa daerah. Ini saya orang Aceh, ini saya orang Bugis, ini saya. Kalau orang Jambi tidak bisa berbahasa daerah, identitasnya apa di sana? Bahasa Indonesia kamu juga bisa bahasa Indonesia. Nah itu Mbak, itulah salah satu tujuan program ini. Bagaimana anak-anak itu tidak malu lagi menggunakan bahasa daerah, dan silakan mereka berkomunikasi di rumah, di sekolah, silakan berbahasa daerah. Dan kami harap juga di sekolah-sekolah itu akanlah satu hari berbahasa daerah. Jadi guru-gurunya itu boleh menggunakan bahasa daerah dalam mengajar. Nah itu sudah dilaksanakan oleh SMP 11 Mbak. SMP 11. Ya, Jumel namanya. Jumat Melayu. Betul, saya alumni SMP 11. Itu Mbak sekarang Iya. setelah kami melaksanakan kegiatan ini. Jadi sehari itu mereka memang nuansa Melayu semua. Berpakaian Melayu, mengenalkan budaya Melayu, berbahasa Melayu. Dalam 1 minggu ya Bu? Satu 2 hari. Jumat dalam Hari Jumat. Jumat ya. Setiap minggu apa 2 kali sebulan gitu. Pokoknya setiap Jumat. Itu ya mereka itu. Jadi anak-anak itu harus berbahasa Melayu. Di sekolah, guru-gurunya juga dalam mengajar berbahasa Melayu. Nah itu kan salah satu cara bagaimanakah menumbuhkan ya di dalam diri anak-anak itu, oh saya orang Melayu, saya orang Jambi ya, saya orang Melayu ya, saya harus berbahasa Melayu gitu. Kalau bahasa Indonesia memang kita harus menggunakan itu di ranah-ranah formal ya, kita harus berbahasa Indonesia memang. Tapi jangan sampai kita hilang identitas kita sebagai orang Melayu ya. Bagaimana kita mengenal lagi dengan mengenal bahasa Mbak, mereka juga akan mengenal nanti tentang Bukalanse, tentang Krinok, apalagi ya rampi-rampo yang ada di Provinsi Jambi. Mereka akan mengenal itu. Tapi kalau mereka tidak ingin mengenal bahasa Melayu, mereka tidak peduli dengan tradisi-tradisi itu. Nah, sekarang kita mulailah melalui sekolah, kami bekerjasama dengan para guru, dengan Dinas Pendidikan ya. Berharap memang kami nanti buatlah suatu peraturan dulu ya dari wali kota ya, agar menindaklanjuti kegiatan ini dengan membuat muatan lokal gitu. Dan itu Mbak sudah Kota Sungai Penuh itu sebagai contoh ya, mungkin provinsi kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi bisa mencontoh Kota Sungai Penuh. Itu alhamdulillah mereka kan kemarin sudah punya muatan lokal sendiri tentang budaya daerah, tapi mereka belum memasukkan bahasa daerah. Nah, setelah program kami 2024 kemarin, mereka melakukan revisi kurikulum. Dan mereka sudah seminar kemarin. Mereka memasukkan 2 mata ajar yang 7 ini, aksara incung dan parno adat, pidato adat. Berbahasa daerah. Berbahasa daerah ya. Dan tentunya di saat mereka sudah mempelajari, ada apresiasi dari sekolah ataupun dari pemerintah, pastinya mereka lebih semangat untuk mempelajarinya. Iya, ada rewardnya nih bagi mereka. Tapi untuk di sekolah nih Pak ya, apakah ada kebijakan atau hari khusus penggunaan bahasa daerah sekarang selain di SMP 11 tadi? Atau bahkan ada nih dari gurunya yang khusus emang untuk memberikan pelajaran tentang bahasa daerah ini sendiri? Ya, baik. Kalau di sekolah saya, di tepatnya di SD Negeri 96 itu, kami sama seperti SMP sebelah. Memang hari Jumat itu kan anak-anak memang berpakaian Melayu. Maka dari itu kami juga mengenalkan mewajibkan anak-anak itu untuk berbahasa Melayu. Mulai dari pembelajaran, saat dia bermain, apapun aktivitas pada hari Jumat itu, mereka berbahasa Melayu. Kemudian di sekolah kami pun juga sebelum ada kegiatan revitalisasi bahasa Melayu ini, kami ada kegiatan namanya programnya Kamis Ceria. Kamis Ceria itu cerita rakyat inspiratif. Jadi anak-anak itu membacakan kembali cerita yang sudah mereka baca di atas panggung dan disimak oleh teman-temannya. Nanti makna dari cerita itu akan dibacakan sama-sama dengan teman-teman yang mendengarnya. Itu kebanyakan anak-anak itu membacakan cerita dongeng-dongeng dari Provinsi Jambi. Jadi secara tidak langsung ketika ini hadir, kami pun membuka dengan tangan yang lebar. Ini suatu program yang sangat berkaitan dengan sekolah.
Gitu. Oh, Nah itu bisa diganti nanti Pak Desra menggunakan bahasa daerah. Iya. Anak-anak juga membaca dongeng dengan bahasa Jambi. Ya benar Jadi itu. langsung diselipkan bahasa Iya, daerah dalam betul. mata pelajaran mereka gitu ya. Tapi apakah program modul bahasa Melayu Jambi ini yang tentunya yang udah disusun ini ya Bu, Pak ya, itu biasanya seperti apa sih konsepnya dan bagaimana implementasinya di sekolah nanti nih? Ini modul ini kami bikin tidak hanya sebagai untuk kegiatan ini sebenarnya. Kita kan program revitalisasi bahasa daerah ini kan sudah 2 tahun, Mbak. Memang kita ada tahapan-tahapannya. Pertama kita rapat koordinasi dulu namanya dengan pemangku kepentingan. Di sana kami undanglah gubernur ya, gubernur, sekda, kepala dinas pendidikan kebudayaan, Bapeda, DPR ya. Jadi kita rapat dulu, kita penandatanganan komitmen bersama dulu Mbak. Kita komitmen bersama untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah ini ya, gunanya untuk pelindungan bahasa daerah. Setelah itu kita menyusun diskusi kelompok terpumpun, penyusunan bahan ajar. Jadi modul yang kami susun ini memang untuk kegiatan ini saja, karena kami akan melaksanakan setelah itu kan bimbingan teknis untuk guru ya. Jadi kami undanglah sebanyak 65 guru untuk Kota Jambi. Kita sekarang ini revitalisasi bahasa Melayunya ada 3 daerah, Mbak. Batanghari dan Muaro Jambi juga kita laksanakan di sana. Jadi kita susunlah modul 7 materi ajar tadi dalam satu bahan ajar seperti ini. Nah, di sini ada memuat 7 materi ajar itu. Bentuknya ya kita sesuaikan ya Mbak Pak Desra ya. Bagaimana menyusun modul pada umumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan acuan atau bentuk apalah ya, untuk penyusunan muatan lokal. Referensi ya. Untuk penyusunan muatan lokal di sekolah-sekolah. Karena nanti yang menyusun muatan lokal itu kan dinas pendidikan ya. Nah, ini sebagai bentuk referensi saja. Bagaimana bahasa daerah tuh bisa kita buat modulnya gitu ya. Melalui 7 materi ajar ini. Tujuan materi ajar ini 7 ini Mbak, bagaimana anak-anak itu bisa lebih kreatif ya, lebih dalam penggunaan bahasa ya. Jadi mereka saat ini mulai berpikir, oh bisa ya kalau kita mendongeng menggunakan bahasa daerah ya. Sepertinya bagus juga gitu. Nah, oh bisa ya kita menulis cerita pendek menggunakan bahasa daerah. Dan sebagai apresiasi Mbak, nanti anak-anak yang menulis cerita pendek berbahasa daerah ini yang menang di Festival Tunas Bahasa Ibu, kami laksanakan lagi kemah cerpen namanya. Kami latih lagi para pemenang itu, 5 besar itu untuk kemah cerpen di mana kita laksanakan 4 hari ya. Nah, hasil karya mereka nanti akan kami bukukan dalam satu bentuk antologi. Antologi cerpen berbahasa Melayu Jambi. Nah, ya betulnya kemampuan mereka tadi biar lebih fasih lagi ya Bu ya. Jadi mereka akan lebih ini lagi menulis ya. Jadi selama ini mungkin mereka menulis dalam bahasa Indonesia ya, cerpen ya. Anak-anak yang berbakat menulis itu ya. Nah sekarang mereka dilatih bagaimana mereka menuangkan ide mereka dalam bentuk cerpen ini dengan bahasa daerah. Nah itu tujuannya Mbak, bagaimana mereka menemukan cinta mereka. Oh iya ya, menulis cerpen ini bisa dengan bahasa daerah. Nah, juga tembang tadi kan, bagaimana dia menembangkan lagu-lagu tradisi Melayu Jambi, dan sepertinya tidak ketinggalan deh dengan lagu-lagu dari luar sana gitu ya. Kalau dari Pak Desra sendiri seperti apa nih? Ya kalau terkait ini ya, ada satu materi yang sangat menarik di sini. Di mana anak-anak zaman sekarang itu kurang mengenal aksara Melayu. Ya, kalau kita zaman dulu ada pelajaran namanya Arab Melayu. Kalau di pesantren itu Arab Gundul namanya. Nah, hal seperti ini sangat baik karena seperti di Kerinci itu ada namanya aksara Incung ya. Kalau kita di Jambi ini aksara Melayu. Kalau dikenalkan kepada anak-anak, bukan tidak mungkin anak-anak pun bisa menulis cerita pendek dalam bahasa aksara Melayu nanti ke depannya seperti itu. Dan dari saya pribadi selaku guru utama dari Balai Bahasa juga memberikan seperti praktik baik kepada sesama rekan guru. Kebetulan saya juga ketua KKG, ketua komunitas guru. Dalam hal komunitas kami, saya memberikan materi juga terkait bahasa Melayu Jambi ini untuk disebarkan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillah mereka antusias, terbukti dengan sekolah-sekolah Imbas itu ikut serta dalam kegiatan FTBI kemarin di tingkat kota dan meraih prestasi juga di tingkat provinsi. Wah, luar biasa ya.
Tapi tentunya kan kalau dulu tuh kita banyak banget permainan waktu zaman saya gitu ya. Ya. Permainan anak-anak dulu tuh ada patuk lele, Ya, ada cangkling, ada permainan benteng, lompat tali, yang tentunya itu memakai bahasa daerah saat Iya, kita iya. mempermainkannya nih. Tapi kalau anak-anak sekarang kan mainannya gadget, nggak ada lagi permainan tradisional seperti itu Iya. tuh. Apakah faktor ini juga yang mempengaruhi hilangnya bahasa daerah Iya. bagi anak-anak atau tidak nih, Bu? benar. Itu salah satu faktornya. Jadi kalau si anak ini tidak mengkomunikasikannya dalam sehari-hari, baik dalam bentuk permainan, dalam bentuk komunikasi sehari-hari dengan teman, dengan apalagi di keluarga ya. Jadi saya berharap keluarga itu merupakan langkah awal ya, bagaimana mengenalkan lagi bahasa daerah nih ke anak-anak. Sekolah itu mungkin langkah keduanya. Langkah yang pertama itu memang dari keluarga dulu. Jadi bagaimana keluarga, misalnya orang tuanya orang Jambi, mungkin ibunya Jambi, bapaknya Kerinci misalnya ya, itu tetap kita kenalkan bahasa Jambi Kerinci itu. Terserah mereka ya, mana yang mereka lebih kuasai ya gunakan. Nah kedua di sekolah tadi, bagaimana di sekolah kita juga memperkenalkan lagi ya Pak Desra dengan cara ini. Semoga dengan cara ini anak-anak itu, oh bahasa Melayu itu Jambi itu enak juga ya. Oh boleh juga ya digunakan. Kan rata-rata kalau khususnya kota ya, guru-gurunya kan jarang menggunakan bahasa daerah lagi di sekolah ya. Mereka berkata harus bahasa Indonesia. Memang harus, cuman ada mungkin satu waktu ya Pak Ya. Desa khusus kita tetap memperkenalkan lagi bahasa daerah kepada anak-anak kita. Karena bahasa daerah itu merupakan jati diri kita, identitas kita. Jangan sampai hilang identitas kita, yaitu dengan bahasa Melayu Jambi. Dan kita tidak hidup hanya sekarang kan Mbak, kita akan hidup 5 tahun lagi, 100 tahun lagi. Dan anak-anak cucu kita kalau tidak kita perkenalkan dari sekarang, kapan lagi? Kalau misalnya tidak perkenalkan sekarang, mereka tidak akan tahu tentang buka lanse, tidak tahu tentang krino, rampi rampu, pokoknya semua tradisi yang ada di Jambi. Mereka tidak akan tahu Mbak. Dan itu akan hilang. Juga permainan tadi. Ya. Perkenalkan lagi kepada mereka. Kita punya permainan tradisional seperti ini dan itu harus berbahasa daerah kan. Nah, mungkin melalui itu kita kenal lagi. Seperti yang Ibu bilang tadi nih, bahasa Kerinci yang sebagian besar tuh kadang mereka menggunakan bahasa Minang kan. Iya. Jadi untuk kita yang tidak tahu atau mungkin dari pendatang yang tidak tahu yang baru datang ke Kerinci nih untuk berwisata. Jadi mereka menyangka oh mungkin Kerinci ini bagian dari Minang gitu ya. Iya, iya. Dan emang bahasanya emang mirip seperti bahasa Minang Iya. gitu kan. Dan tidak tahu kalau emang ada bahasa khusus emang bahasa daerah Kerinci. Iya, gitu ya, Bu. seperti itulah nanti mereka orang ke Jambi. Nanti orang Jambi anak-anaknya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi mereka merasa Jambi ini tidak punya khas, tidak punya itu ya, Ada bahasanya. tidak ada identitasnya sebagai orang Jambi. Itu, Mbak. Ada tanggapan dari Pak Desa sendiri nih sebagai seorang guru nih. Ya, kalau tanggapan saya sih gimana ya? Saya tuh ingin ada suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar mewajibkan minimal dari seluruh sekolah lah. Kalau bisa seluruh ASN ataupun seluruh masyarakat itu ditentukan pada hari apa gitu memang mewajibkan berbahasa daerah. Melayu. Karena pelestarian itu kalau tidak kita sendiri siapa lagi yang akan melestari. Nah kita bisa memulai, kami dari pihak sekolah akan memulainya dari sekolah, kemudian rekan-rekan yang lain mungkin bisa dari instansi lain, dari masyarakat. Apabila ini sudah gaung ini sampai ke pelosok-pelosok daerah kita ini insya Allah ini namanya bahasa Melayu Jambi ini akan terus eksis. Dan tentunya nih terakhir ya kalau dari Ibu Fitria sendiri nih, apa nih pesan yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat Jambi khususnya nih agar tidak malu menggunakan bahasa Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari mereka? Pesan saya, cintailah budaya kita sendiri. Kita hidup di Provinsi Jambi. Cintailah budaya Jambi, gunakanlah dalam sehari-hari, dan terapkanlah budaya Jambi itu sendiri mungkin dengan cara berpakaian, berperilaku terutama lagi ya Mbak ya. Karena dalam budaya itu juga menerapkan tata krama perilaku kita ya. Jadi cintailah kembali budaya Jambi, salah satunya kalau melalui bahasa, komunikasikan lagi sehari-hari bahasa Jambi itu, karena itu merupakan identitas kita. Dan kami juga berharap betul kata Pak Desra, dalam melakukan pelestarian bahasa ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Mari kita sama-sama
berjalan, dan melalui pemerintah daerah kita berharap mengeluarkan suatu peraturan khusus bagaimana bahasa daerah itu bisa digunakan di sekolah, di kantor-kantor ya. Itu ada semacam sehari berbahasa daerah saja, itu sudah bagus ya. Bagaimana orang Jambi itu sehari itu memang kita dengar berbahasa daerah saja. Iya. Wajibkan. Nggak boleh berbahasa Indonesia, apalagi bahasa asing ya. Apalagi kalau misalnya emang hari itu diwajibkan, Iya. siapa yang tidak berbahasa daerah nih dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya untuk Mbak Desra mungkin sebagai pendidik nih, apa harapan Bapak untuk generasi muda Jambi khususnya dalam menjaga bahasa daerah? Ya baik, untuk anak-anak muda jangan malu sama bahasa daerah kita. Ini bahasa Melayu ini perlu kita lestarikan, mulai dari sekolah. Biasa kan gunakan bahasa Melayu, tapi jangan tinggalkan bahasa Indonesia. Kemudian dalam kegiatan aktivitas di luar pun juga gunakan bahasa Jambi dengan baik, kenali. Kemudian jika tidak tahu, silakan berkunjung ke Balai Bahasa. Mungkin di situ juga banyak kamus-kamus, buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu Jambi gitu. Oke, terima kasih nih. Tapi boleh deh terakhir slogannya tadi apa Bu? Ada 3. Trigatra bangun bahasa. Bahasa. Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih Bapak waktunya untuk Bapak Desra dan juga Ibu Fitriani. Sama-sama. Kita juga nih sebagai orang tua juga nih mengajarkan anak-anaknya di rumah berbahasa daerah, benar. agar tidak lupa sama identitasnya nih. Benar. Ya, Sobat RRI, terima kasih sudah mendengarkan kita pada hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini ya bisa menumbuhkan kecintaan dan kepedulian terhadap bahasa Melayu Jambi. Tentunya agar terus hidup di tengah gempuran bahasa asing yang masuk ke negara kita ini. Dan ingatlah, menjaga bahasa Melayu Jambi berarti menjaga identitas kita sendiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.